Saya ingin mengajak saudara untuk mempercayai bahwa Bapa kita di surga itu pribadi yang sangat hebat. Katakan amin. Dalam hal apa yang kita mau pelajari saat ini? Dalam hal kecil-kecil yang detail pun dia atur semuanya. Katakan amin. Ya, kalau hari ini kita mendengar banyak kesaksian, saya minta saudara jangan melihat ke pribadi saya, tapi belajarlah untuk melihat bahwa memang Papa di surga itu ngatur segala sesuatu dalam hidup ini. Katakan amin lagi sekali. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang hidup ini masih ragu-ragu, kita masih belum percaya apakah Tuhan betul-betul mau bertindak seperti itu atas kehidupan kita, biarlah hari ini semua kita percaya bahwa apapun yang dia buat itu nggak pernah salah. Katakan amin. Coba bayangkan, siapa di dunia ini, dengar ya, yang pernah menyatakan diri tahu jumlah rambut di kepala kita selain Bapa kita di surga? Gak ada pribadi seperti itu, betul tidak? Nah, bahkan dia berkata, nggak cuma setiap rambut kita gugur, dia tahu. Nah, saya harap saudara semua mengerti betul firman itu. Apa dia nganggur? Apa dia iseng? Kalau sampai dia menyatakan satu helai rambut kita gugur ke bumi, dia itu tahu. Bukan iseng, bukan dia nganggur. Dia berbicara kepada kita sampai hal-hal terkecil sekalipun dalam hidup ini, dia itu turut campur dalam hidup ini. Amin kan lagi sekali. Nah, maka itu seandainya ada di antara kita yang saat ini sedang bingung dalam hidup ini, saudara percayalah bahwa rencananya nggak pernah gagal. Saya tidak tahu tadi waktu mendengar kesaksian soal perjodohan, baik dari Pak Cahyo, dari Pak Budi dan sebagainya. Kita nanti serentak bukan cuma doakan Ibu Amil, doakan Lek Pur supaya cepat menikah tahun ini. Mana dia tadi tuh? Lama sekali satu ini. Oke. Kenapa? Suara Tuhan. Oke. Por, kamu mesti ngomong nanti ini. Mana dia? Oh, dari situ. Oke. Nah, saudara, semuanya itu Tuhan kita adalah Papa yang luar biasa. Katakan amin. Ya, saya mau baca satu ayat dulu. Mari kita lihat betapa telitinya dia dalam segala hal atas kehidupan ini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Bagi beberapa saudara, kalau masih marah kepada saya karena seperti saudara banyak tahu, saya dikenal orang yang suka maksa orang, gara-gara ya atau tidak. Nah, kalau saya tahu betul itu kehendak Tuhan, saya akan paksa. Tadi malam ada kisah yang luar biasa dari Jakarta. Rabu malam, saudara, Rabu malam. Ini mengenai anak ketiga dari keluarga Pak Basuki. Besok Minggu siang anak itu akan tiba, Alexandra. Nanti saya akan cerita. Ya, saya mau baca ayat ini dulu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya ingin beberapa saudara yang belum memiliki iman yang benar, milikilah iman yang benar lewat firman Tuhan. Katakan amin. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu datang karena apa? Pendengaran. Dan pendengaran itu karena firman Tuhan. Saya sangat percaya dalam hidup ini akan firman yang tertulis dalam Alkitab ini. Saya tidak pernah ragu-ragu sama sekali dalam semua firman itu. Maka itu saya ingin bagi semua saudara yang sampai hari ini yang sudah bergabung dengan kita selama sekian banyak tahun ini, dan saudara masih belum bisa menangkap iman yang benar, saya minta semua kita belajar untuk menangkap iman ini. Saudara, apa dampaknya? Dengarkan ini. Apa dampaknya kalau kita bisa mempercayai setiap firman yang dia tulis? Dampaknya itu dahsyat. Lihat, orang yang betul-betul bisa mempercayai firman yang tertulis,
Dua hal yang paling hebat terjadi pada hidup orang itu. Satu, orang itu tidak akan pernah takut menghadapi masalah seberat apa, karena dia percaya pada firman itu. Yang kedua, orang itu berani menghadapi risiko sebesar apa, walaupun belum ada kepastian, asal firman itu dia tahu. Nah, itu yang menyebabkan saya berani bertindak dalam hal apapun juga. Tadi kalau Pak Edo saya menyaksikan Freeport yang kekayaannya tak terbatas, masih takut untuk menganggarkan anggaran buat nyekolahkan anak-anak Papua. Saya tidak pernah takut, asal Tuhan bicara kepada saya akan lakukan, tanpa saya pernah menghitung kemampuan saya. Nah, saya ingin semua yang dekat, yang tahu hidup saya minta saudara belajar betul akan kebenaran itu. Saudara, firman yang baru kita baca ini menunjukkan kepada kita, kalau sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, tetapi Yahweh di surga sudah, bukan akan, aku telah mengenal engkau. Perhatikan. Jadi kalau Yeremia belum dibentuk dalam rahim, berarti orang tuanya belum menikah. Dan ini yang mengagetkan, bagaimana orang tuanya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh Yahweh, oleh Bapa di surga. Dan ini sungguh dahsyat, saudara. Maka itu berjanjilah di hadapan Tuhan bagi saudara-saudara yang masih belum menikah, masih single. Tunggu sampai Tuhan bicara kepada saudara. Katakan amin. Bahwa kalau dia sudah mengenal kita sejak orang tua kita belum menikah, itu sungguh luar biasa. Nah, dari sini kita belajar betapa Bapa di surga itu sangat perhatian buat kita. Kenapa dia bisa mengenal seseorang padahal orang tuanya belum menikah? Karena semua kita sudah ada di hadapan Tuhan sebelum dunia ini ada. Ini jauh sulit untuk kita mengerti, ya, tapi inilah Bapa kita di surga. Catatan tambahan ayatnya, ya, catat Efesus 1 ayat yang keempat. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat. Di depan persis saya ada Mas Anto. Ada yang belum kenal Anto, angkat tangan Toh. Ada yang belum kenal, ayo angkat tangan. Saudara, kemarin malam saya ketemu secara pribadi ngomong sesuatu. Kita semua tahu Anto datang ke Nabire karena keluarga Mas Yudi, papanya Citra dan Yuli. Nah, saya nggak tahu alasannya dibawa ke sini waktu itu secara jelas, tapi saya masih ingat pertemuan saya pertama kali dengan dia di rumah sakit. Bukan dia sakit. Nah, waktu bertemu pertama kali dengan dia cuma di teras rumah sakit, dan saya bicara sesuatu apa yang saya terima dari Roh Kudus. Maka itu saya sangat percaya kepada suara Bapa di surga. Saya nggak pernah ragu-ragu. Ketika saya sampaikan itu, Tuhan jamah hidupnya dan berubah sampai hari ini. Dia nggak pernah bayangkan kalau dia ke Nabire akan ketemu istrinya. Pernah bayangkan kan waktu dari Jawa dulu? Ya, sama seperti Heni juga. Saudara, Heni itu dulu saya persiapkan untuk ke Krayan. Ini masih ingat, saya sekolahkan dia karena untuk jadi pengajar SMA Pesat yang ada di Krayan. Ternyata ada masalah di sana. Putra-putra daerah tidak mau kalau yang mengelola bukan orang Dayak. Akhirnya ada perebutan sekolah itu. Nah, saya sudah invest mungkin ratusan juta sudah di sana. Saya bilang pada mereka, kepala sekolah dan semua guru-guru yang dari bukan orang Dayak, oke, kita nggak usah berebut. Kita pakai prinsip firman. Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang minta bajumu, beri jubahmu. Kalau ada orang minta kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ketika saya memutuskan, serahkan kembali kepada mereka. Kalau memang orang-orang Dayak ingin mengambil alih, silakan.
Memang secara logika saya rugi banyak, ratusan juta uang sudah ditanam. Karena untuk bangun di sana, saudara, itu harus pakai pesawat semua. Di sana hampir gak ada bangunan batu karena semen mahal sekali, harus pakai pesawat dari Tarakan. Nah, padahal saya sudah bangun berapa ruang kelas itu ya, sampai bangunan tingkat lagi. Mereka menangis waktu saya bilang, ya habis gimana? Karena mereka ngotot, saya nggak mau ribut. Nah, karena sekolah itu diambil alih oleh putra daerah di sana, maka saya berkata semua anak-anak krayan yang biaya besar otomatis kami stop. Mereka bingung, sayang sekolah itu hancur sekarang ini. Ketika mereka minta balik untuk kami mengelola, saya bilang kembali kepada semua mantan guru, kepala sekolah di sana, aduh kami nggak bisa karena kami sudah ngajar di sekolah-sekolah lain. Ya sudah. Nah, akhirnya ini saya bawa ke Nabire karena krayan nggak jadi. Nah, ada rencana Tuhan yang bisa dibelokkan kalau orang itu melawan Tuhan. Dengar ini baik-baik. Lagi sekali, apapun rencana Tuhan yang hebat, kalau orang itu tidak mau bekerja sama, maka rencana Tuhan bisa hancur. Maka itu ingat ini baik-baik. Kembali pada Anto, kita lihat hidupnya, kita lihat istrinya, anaknya, Tuhan berkati mereka luar biasa. Jadi sudah tahu Efesus 1 ayat 4, semua kita sudah dipilih. Sejak kapan? Ayo baca Alkitab saudara. Sejak kapan kita dipilih? Sejak dunia belum jadi. Berarti Adam dan Hawa belum ada. Dan itu sungguh luar biasa. Sejak dunia belum jadi, Tuhan sudah pilih, sudah kenal kita. Bahkan gak cuma dipilih, tapi ditetapkan untuk hidup kudus dan tak bercelah di hadapan Dia. Nah, jadi sekarang ini pun di surga ada banyak pribadi-pribadi yang tunggu waktu Tuhan untuk dilahirkan. Maka Tuhan akan cari siapa orang yang cocok untuk anak-anak itu. Maka itu mengapa setan merusak dengan seks bebas, dengan free sex, supaya dikacaukan anak-anak itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Maka itu belajarlah untuk hidup, mengerti betul-betul kehendak Tuhan, karena ketetapannya itu luar biasa. Kalau saudara pernah membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Masih ingat ayat itu? Nah, sebagai pengetahuan saudara, kalau mulai bulan Mei yang lalu, kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bisa tunjukkan, ya Tuhan gerak bawa kita untuk urusan rumah makan. Tahu Bon Ami itu ditawarkan untuk diambil alih. Kan kita nggak pernah mikir. Nggak lama Bonami Toto Bang Bakso Idaman ditawarkan juga. Nah, itu salah satu cara Tuhan, kita nggak pernah ngerti kenapa Tuhan bisa bawa ke arah situ. Maka itu belajarlah untuk taat, mengikuti apa yang surga sudah tetapkan untuk kita semua. Nah, ini yang unik lagi. Seperti saya cerita, jadi akhir tahun yang lalu saya ketemu seorang perempuan yang tidak menikah, tapi dia mengandung, masih mengandung muda. Dia bingung nanti bagaimana mengurus anak itu. Nah, saya bilang, saya layani dia dengan tim di Jakarta. Tuhan pulihkan dia. Lalu saya kasih dia kerjaan dalam pelayanan untuk ngurus CD-CD khotbah saya. Jadi tiap kali saya khotbah di gereja mana di Jakarta, dia pasti ikut. Perutnya sudah tambah besar sambil dia dengar firman. Nah, terus dia bilang, nanti kalau anak ini lahir, saya pasti nggak sanggup untuk mengasuhnya. Bagaimana cara membiayai dia? Saya tanya, jadi maksudmu bagaimana?
Ya, saya akan kasih siapa yang mau. Serius? Dia bilang begitu. Iya, saya iyakan dulu. Tanpa saya tahu bagaimana jadinya bayi itu nanti. Saya biayai untuk dia periksa ke dokter. Nah saudara, saya nggak tahu bagaimana. Bulan berapa ya Pak Basuki dengan Vero mulai tanya, bilang Koden, kalau ada anak perempuan yang nggak bisa dirawat orang tuanya, kami siap untuk menerimanya. Oh ya, saya nggak ngomong pada mereka. Itu bulan berapa kalian ngomong itu? 2 bulan yang lalu. Oh lebih lah, karena kandungan itu 3 bulanan lah ya. Oke gini, baik. Nah ketika kandungan itu berumur hampir 7 bulan, saya bilang kepada orang itu, saya kasih ongkos kamu, coba kamu USG sampai 3 kali, hasilnya perempuan. Saya tanya lagi, betul kamu mau serahkan? Iya. Rela? Iya. Yakin? Saya minta kepastian betul-betul. Iya. Harus saya ngomong pada Pak Basuki, ada anak. Oh ya, mereka juga kaget. Kok cepat sekali? Nah itu cara Tuhan ngatur. Akhirnya orang itu dengan keluarga Pak Basuki saling hubungan sendiri, dan lahirlah bayi itu tanggal 16 Juni yang lalu, dan betul perempuan. Nah hari Rabu malam waktu kaum pria di sini, saya kaget. Ternyata orang ini mau ke Sorong, katanya mau dinikahkan dengan mantan tetangganya sendiri. Wah, saya kaget juga. Saya pikir, saya nggak tahu, tiba-tiba timbul perasaan, wah jangan dibawa ini anak, kita tahu kota Sorong. Saya bilang, kamu besok berangkat jam berapa? Jam 12. Jadi Kamis kemarin berangkat jam 12. Oke, saya bilang kalau gitu anakmu kamu tinggal di Jakarta. Lo titipkan siapa? Saya akan urus. Jadi itu selama kesaksian kaum pria, saya SMS dengan dia, stop. Nanti saya pulang ibadah, saya akan ngomong. Nah saudara, akhirnya dia setuju. Saya rencanakan saya besok ke Jakarta diundang satu pertemuan, tapi minggu malam saya balik lagi ke Nabire. Saya bilang pada dia, minggu malam saya akan bawa anakmu itu ke sini. Saya nggak peduli orang ngomong apa, saya laki-laki bawa bayi, urusan nanti. Saya bilang begitu. Itu Rabu itu. Udah, saya pulang. Toto Ening itu SMS. Dia bilang, Koden, padahal ini nggak tahu saudara. Gue neng SMS, Koden, Elis kan mau ke Surabaya. Nah hari Sabtu malam Elis itu kan balik ke Nabire. Boleh nggak anaknya Pak Basuki dibawa? Loh, saya kan kaget. Ini urusan dari mana? Padahal katanya ini Elis itu cuma mikir, saya kok pengen bawa bayi itu ke sini. Saudara ngerti nggak cara skenario Tuhan itu? Luar biasa. Saya langsung telepon, Elis gimana ceritanya? Bagaimana kamu tahu? Saya bilang, saya nggak tahu Koden, cuma tiba-tiba aja mikir. Langsung saya telepon ke Jakarta. Nah ini, pokoknya besok sebelum orang itu ke pelabuhan, kamu harus ambil bayi itu. Titipkan siapa? Urusan nanti, saya bilang. Pokoknya ambil dulu. Itu Rebu. Saudara, nah dengarkan kata-kata. Selama saya hidup, saya tuh nggak pernah ketemu orang kayak Papa, suka maksa orang. Dia bilang begitu. Tapi dia ngakui. Tapi saya percaya kalau Papa maksa, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Dia ngakui begitu. Akhirnya saudara, urusan beres. Kemarin pagi anak itu diambil. Nah Tuhan ngatur luar biasa. Jadi hari Minggu siang anakmu datang. Ya kalian siap-siap. Nah ini cerita lain lagi. Senin malam ya waktu ibadah di sini, Yulin dengan Ridel itu manggil saya. Ya setelah 2 anak yang sekarang sudah diasuh oleh keluarga Umpel, saudara Yulin bilang gini, Koden, Ridel itu ingin punya adik perempuan. Terus saya tanya Ridel, kamu ingin punya adik dari mamamu atau dari orang lain? Saya tanya begitu. Sambil senyum-senyum dia bilang dari orang lain saja. Ya udah siap ya. Saudara akan kaget. Hari ini saya dapat telepon dari Bandung. Ada satu keluarga miskin melahirkan 2 anak kembar, dua-duanya perempuan. Dikasih ke saya.
Tapi saya belum telepon dulu, saya masih mikir. Nah ini keluarga miskin sekali. Nah katanya yang satu sakit, saya belum tahu sakitnya apa. Ini di Bandung, daerah Soreang. Tadi waktu saya ada di kantor, perjalanan siang ke rukonya Yansen, saya dapat SMS dari Palu. Ada ibu, dia anak yatim piatu, nggak tahu bagaimana, dia diamili orang. Dan anaknya mau diserahkan. Saya bilang tunggu dulu, nanti saya telepon lagi. Cuma sore tadi saya telepon kok nggak bisa dihubungi. Nah ini musimnya rupanya. Kenapa Tuhan bisa buat seperti itu? Ngerti nggak maksud ini saudara? Nah maka itu kalau kita berjalan bersama dengan Papa, lucu-lucu cara dia ngatur. Katakan amin. Maka itu belajarlah untuk percaya betul bahwa kalau satu helai rambut saja Tuhan itu perhatikan, apalagi hal yang luar biasa itu. Amin. Nah bayi yang di Soreang itu seumur 8 bulan katanya. Jadi saya akan utus tim nanti untuk ngecek bagaimana keadaannya. Ya, jadi saya terus akan minta pimpinan Tuhan bagaimana kita melangkah. Apa inti dari yang kita pelajari saat ini? Satu kata saja. Dengar ya, jangan melawan Tuhan. Bisa berkata amin? Jangan melawan Tuhan. Dia selalu tahu yang terbaik untuk hidup kita semua. Dia selalu tahu yang terbaik. Maka itu belajar untuk taat, untuk ikut. Masih Yeremia 1 ayat 5, kalimat kedua. Dan sebelum engkau bagaimana? Keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi setelah orang tua menikah, lalu istri mengandung, anak yang sudah dikenal oleh Yahweh sebelum orang tuanya menikah, anak itu sudah dalam kandungan, maka surga menguduskan anak itu. Jadi begini saudara, kalau anak-anak itu sudah dikuduskan sejak dari dalam kandungan, saya tanya, kira-kira akan bermasalah nggak anak-anak itu? Tidak. Nah, gara-gara firman ini, seperti saudara tahu, saya dulu sebelum menikah sudah punya kebiasaan mendoakan ibu hamil. Karena ayat ini yang saya pegang. Sekarang kita akan doakan. Ada berapa ibu hamil di sini? Beberapa hari yang lalu waktu di kantor kepala sekolah, ada 2 orang guru, 1 bapak 1 ibu. Terus saya beritahu mereka sedang urusan apa saya nggak tahu. Saya bilang nanti hari Jumat malam kalian datang ya, kita akan ada acara khusus doakan ibu hamil. Nah yang ibu guru bilang, tapi jangan doakan saya hamil lagi ya. Dia bilang begitu. Dia takut. Loh kenapa kamu punya suami aja kok pusing? Takut nanti anak saya sudah 3. 3 itu kurang, anak saya lebih banyak. Kamu nggak takut, kenapa kamu takut? Jadi saya bilang guyon gitu pada ibu guru itu. Saya ulangi lagi, kalau anak-anak itu sebelum keluar dari kandungan telah dikuduskan oleh Yahweh, saya tanya kepada saudara, kira-kira anak-anak itu kan jadi anak bermasalah atau tidak? Tidak akan. Maka itu kalau anak-anak itu dikuduskan saat dalam kandungan, luar biasa. Siapa belum tahu keluarga Pak Tapeson Pak Dede dikasih anak 1 lagi? Iya, jadi Bu Hana sedang hamil sekarang ini. Dan itu luar biasa. Jadi anaknya 5 nanti bakal Pak Tapeson. Oke? Yang ketiga, fase ketiga, perhatikan. Aku telah menguduskan engkau. Maaf, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ada 3 fase ini. Yang pertama, sebelum orang tua menikah, anak-anak sudah dikenal dulu oleh Yahweh. Fase kedua, setelah anak dalam kandungan, Papa disuruh menguduskan anak-anak itu. Setelah anak-anak itu lahir, ada SK dari surga. Inilah destiny, tujuan akhir hidup orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pengaturan Tuhan kita itu sempurna. Amin.
Pokoknya setiap kita, khususnya bagi yang masih bujang, masih single, jangan saudara salah. Katakan amin. Jangan salah. Tunggu sampai waktu Tuhan datang. Maka ketetapan surga itu luar biasa dalam hidup ini. Ingat itu baik-baik. Simpan firman ini jadi ketetapan buat kita semua, jadi pegangan buat kita semua, jadi kekuatan buat kita semua. Ayat yang terakhir, Mazmur 139. Ayat yang terakhir. Kalau ini ketetapan Tuhan, percayalah bahwa Dia itu dahsyat. Ayat yang ke-13 mulai. Jadi yang masih ragu-ragu dalam mengiring Tuhan, masih bingung nanti bagaimana, renungkan firman ini. Si Louis pertama kali dengar saya khotbah ayat ini, itu awal-awal kami menikah. Langsung si Louis berkata, wah kalau begitu kita semua itu sudah punya buku harian di surga sebelum kita lahir. Dan itu betul. Ayat 13 mulai sampai ayat yang ke-16. Sebab Engkaulah yang membentuk apa kita, buah pinggang ginjal kita, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Jadi dalam kandungan ibu itu tempat yang tersembunyi. Disitulah Yahweh menenun kita, Dia membentuk kita, Dia menjadikan kita satu pribadi yang luar biasa. Saudara, saya pernah bertemu dengan beberapa tokoh agama dari agama yang lain. Saya pernah diskusi dengan mereka. Apakah di kitab suci bapak-bapak ada firman? Saya ingin tahu saja yang menyatakan. Saya bacakan ayat ini. Waktu itu kami ada pertemuan di kampus, di aula kampus Paramadina, Universitas Paramadina di daerah Tebet. Itu kampus Islam miliknya Dr. Nurholis Majid Almarhum. Saya diminta dari kalangan Kristen, dari Protestan, saya diminta jadi pembicara pengentasan kemiskinan. Jadi dari masing-masing agama, dari Hindu sendiri, Buddha sendiri, Islam sendiri, Katolik sendiri, Kristen sendiri. Dan dari Kristen saya diminta. Saya sempat ngecek waktu itu dari panitia. Kenapa saya? Dari mana panitia bisa tahu? Nah ternyata mereka sudah mengamati apa yang kita buat di Papua ini. Saya juga kaget. Ternyata dibagi pihak Islam mereka tahu apa yang kita buat ini. Jadi mereka berkata panitia, karena kami melihat apa yang Bapak kerjakan di Papua itu salah satu model pengentasan kemiskinan lewat pendidikan. Karena Bapak bisa buat sekolah gratis, bagaimana caranya? Ketika jam makan, seorang ustadz duduk sebelah saya, karena saya menekankan soal perpuluhan. Nah, seandainya semua orang Kristen mengenapi itu, nggak ada orang miskin di Indonesia. Dari ustadz itu saya tahu, dia berkata ini, ternyata kami kalah dengan Kristen. Maksudnya bagaimana? Zakat itu cuma 2,5% yang diajarkan oleh Nabi, tapi ternyata di Kristen 10%. Dan di situ saya baru tahu. Lalu saya diskusi dengan beberapa tokoh agama itu tentang ayat ini. Saya ingin tahu, apakah di kitab suci masing-masing ada penjelasan seperti ayat ini saya baca dan mereka mendengar, dan mereka berkata tidak ada. Di kitab suci masing-masing ada detail seperti ini. Bagaimana Tuhan dalam setiap kita dalam kandungan dirinci seperti ini. Saudara, saya nggak ada waktu untuk menerangkan secara medis pun ayat-ayat ini bisa dibuktikan. Ditenun itu bisa dibuktikan bagaimana hebatnya pecahnya sel demi sel dari tubuh kita waktu kita masih embrio atau janin atau jabang bayi, istilah Jawa, dalam kandungan itu. Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Belum ada USG zaman dulu, tapi surga sudah punya USG, katakan amin. Sampai tulang-tulang bayi pun apa surgawi memperhatikannya, saudara. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah.
Ayat 16 terakhir, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu, nah ini dia yang Cilis katakan ada buku harian, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Semua orang buku harian setelah hari itu lewat, betul tidak? Kalau ada orang buat buku harian harinya belum tiba, itu namanya ngarang. Ayat 16 ini luar biasa. Yahweh sudah membuat buku harian hidup kita sebelum kita lahir. Jadi nanti kita umur berapa, akan kemana, sekolah di mana, menikah dengan siapa, anaknya berapa, kerja apa. Ayat 16 ini semuanya ada. Maka itu yang Tuhan minta kepada kita dalam Efesus 5 ayat 17 adalah usahakan kamu bisa mengerti kehendak Yahweh. Kalau tidak kamu jadi orang bodoh. Dan kehendaknya yang belum tahu saya akan buka Efesus 5:17. Yang dimaksud mengetahui kehendaknya adalah ayat 16. Buka buku harian yang surga sudah buat sebelum kita lahir. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita masing-masing, kepada anak-anak yang hadir malam ini, kalian sudah SMP, SMA, jaga diri kalian.